Kan KIP kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi, Pak. Komisi Informasi Pusat, gitu ya. Komisi Informasi Pusat ya. Itu memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi yang digunakan pada Pilpres 2014 maupun 2019 itu informasi terbuka. Karena itu KPU harus membuka informasi itu. Nah, apakah dengan putusan itu bisa membuat terang perkara yang sudah berlarut-larut ini menurut Pak Mahfud? Ya, seharusnya itu sudah dilakukan oleh para pemohon untuk apa agar ini dibuka. Itu Batua ya, Batua siapa yang memohon ke KIP, Batua siapa gitu. Betul. Seharusnya dilakukan dulu sebelum jadi tersangka. Sebelum jadi tersangka. Karena ini sudah menjadi tersangka dan sudah sebagian dilimpahkan ke kejaksaan, maka saya tetap seperti dulu, harus dikelirkan dulu masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu masalah ijazah asli atau palsu. Nah, dengan begitu nanti sebelum hakim berkesimpulan bahwa ini telah menyebarkan berita bohong, itu harus dibuktikan dulu keaslian ijazah itu. Keaslian ijazah kalau aslinya kayaknya udah enggak ada. Yeah. Tapi keaslian itu kan bisa, bahwa keaslian dia lulus kan bisa dilihat dari indikator lain. Ya kan, selain kertasnya beda, tahunnya beda, fotonya beda, lah itu bisa diabaikan kan, bisa berubah. Faktor-faktor lain, satu, ijazah yang sudah dianggap keterbukaan oleh Komisi Informasi itu, supaya dihadirkan ke persidangan. Ini untuk membuktikan ijazah asli itu caranya gimana, gitu. Lalu dibuka lagi. Jadi sebelum ini terbukti asli atau tidak asli kan tidak bisa dihukum. Bisa dihukum. Karena dakwaannya itu atau sangkaannya sekarang, jangan tersangka kan, sangkaannya itu, gitu. Jadi oleh sebab itu supaya itu menjadi penguat, karena di tingkat penyidikan ini tidak dilakukan, maka sekarang tentu pihak yang terdakwa itu harus menunjuk ini ada ini, ayo buktikan sama-sama, gitu. Dan itu harus hakim yang menentukan, bukan polisi, bukan jaksa. Jaksa tentu kalau ngajukan berusaha meyakinkan bahwa ini asli, ini benar dan sebagainya, ini salah orang ini. Tetapi hakim harus punya kearifan, punya rasa keadilan. Enggak, ini begini-begini. Tapi kalau terbukti bahwa itu tidak mengubah kesimpulan bahwa misalnya Roy Suryo CS itu memang salah dan membuat itu, ya harus siap juga dong bertanggung jawab kan gitu. Siap masuk penjara juga Roy Suryo, itu kan bagian dari itu. Tapi putusan KIP ini kan artinya mengikat KPU dong Pak ya, untuk mengatakan bahwa informasi terbuka dan bisa diketahui toh? Iya dong. Sebenarnya tanpa putusan KIP pun ijazah seorang konfirmasi sejak dulu kan diumumkan kalau ada calon itu, ini lulus ini gitu. Orang kan bisa mengeritik kayak ingin aslinya gitu. Nah ini lalu ditutup nama ini apa? Itu tidak ada di undang-undang bahwa kalau rahasia pribadi itu memang harus ditutup, tidak boleh diketahui publik. Tapi kalau dokumen publik mengenai orang lulus dari mana itu kan terbuka di mana-mana. Anda mau lamar di pasar aja, mana ijazahmu gitu, boleh. Gitu. Jadi tidak usah ditutup nama, tanggal lahir sekian. Terus kalau itu tidak ada gunanya dong kalau sudah ditutup-tutup dengan ini. Apalagi sekarang sudah ada keputusan KIP yang harus membuka semuanya gitu ya. Iya. Gitu, Pak. Iya, dan hakim itu kan pintar sebenarnya. Oh iya ya. Dulu masuk tahun sekian, jenis kertasnya begini, yang satu diketik, satu tulis tangan, ini apa meterenya, kalau pada waktu itu meterenya mestinya hijau, kok sekarang merah, kok ini tertulis merah, kan beda. Itu kan bisa menyimpulkan kemudian hakim, tidak harus menyatakan ijazah ini palsu, tapi bisa mengatakan bahwa ini tidak salah, karena dia melihat fenomena ini, bebas, kan bisa. Saya tidak ingin membela Roy Suryo CS, saya juga enggak pernah nanggapi gini-gini meskipun tiap hari masuk WA ke saya minta tanggal, enggak, saya bilang. Itu udah melelahkan, saya bilang. Apalagi peristiwa terakhir ada 2 orang menghadap Pak Jokowi, ya terserah aja lah orang kan. Oh iya Pak, iya. Biarin aja, saya bilang, kenapa itu hadiah. Seumpama saya atau Mas Rizal mungkin kayak gitu, bisa aja kan melakukan hal kayak gitu. Lebih praktis, cepat, enggak melelahkan, udah. Kan tidak apa-apa, saya tidak berhak mengomentari itu baik atau jelek gitu, termasuk apakah Pak Jokowi itu benar ijazahnya atau tidak, tapi harus dibuktikan bahwa yang dikatakan oleh trio dan yang lain-lain itu, siapa? Rismon, Roy sama Tifa sama yang lain, yang klaster 2, dan buktikan bahwa dia tidak salah misalnya. Memang tidak terbukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu
tidak asli, tidak terbukti, tapi indikatornya untuk dipersoalkan ini tidak salah orang ini, kan bisa tidak begitu. keliru dia mempertanyakan. Jadi selesai semuanya.